Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika bersama Ustazah Heni dalam materi operasi hitung aljabar bagian perkalian. Ya anandaku solih dan solihah, setelah pertemuan sebelumnya kita membahas operasi hitung aljabar bagian penjumlahan dan pengurangan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perkaliannya. Bagaimana sih cara mengalikan bentuk aljabar itu? Oke, kita langsung saja lihat ya. Nah, kita akan bagi perkalian aljabar satu suku dengan satu suku, kemudian yang perkalian dengan yang dua suku nanti seperti apa ya. Kita lihat dulu yang pertama, perkalian satu suku. Oke, seandainya kalian memiliki bentuk seperti ini, 2 dikali 3Y. Oke, Ustazah sebelumnya informasikan ya, perkalian dalam aljabar itu bisa menggunakan simbol seperti ini, simbol cross seperti yang sudah kalian ketahui ya. Biasanya menggunakan perkalian itu menggunakan tanda silang atau cross. Nah, ada satu lagi yang perkaliannya itu menggunakan titik, dan biasanya titik itu tidak digunakan. Nah, seperti apa yang titik itu nanti ada contohnya ya. Oke, kita lihat kalau 2 dikali 3Y, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengalikan angka dengan angkanya. Berarti 2 dikali 3, 6, kemudian Y-nya kalian tulis ulang. Jadi hasil dari 2 kali 3Y adalah 6Y. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lihat sekarang 2A dikali 3B. Berarti sama, yang dikalikan itu angkanya. 2 kali 3, 6, A dan B-nya, A kali B itu AB. Nah, jadi 6AB. Nah, perbedaannya dengan penjumlahan dan pengurangan, kemarin penjumlahan itu harus yang sejenis dengan yang sejenis ya sukunya. Nah, kalau perkalian itu tidak gitu. Jadi dia dikalikan dengan siapa saja. Nah, tapi cara mengalikannya angka dengan angka lagi. Kemudian kalau variabel atau yang huruf, ya huruf tinggal disatukan aja gitu. Nah, ini kalau ada M pangkat 3 dikali M pangkat 5, maka gimana? Kalau di sini sama-sama dengan M, nah ya, maka yang perlu kalian lakukan adalah menjumlahkan pangkatnya saja. Nah, 3 dengan 5, 3 tambah 5, 8. Jadi hasilnya M pangkat 8. Kalau perkaliannya si variabel saja, maka yang harus kalian lakukan adalah menjumlahkan pangkat. Ingat ya, kalau variabelnya sama, ini variabelnya M dengan M. Berarti yang harus kalian lakukan adalah tinggal menjumlahkan si pangkat 3 ditambah 5 sama dengan 8. Jadi M pangkat 3 dikali M pangkat 5 adalah M pangkat 8. Oke, next. 3P pangkat 2Q dikali 3P Q pangkat 3. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama seperti biasa, angka dengan angka dulu. 3 kali 3, 9. Kemudian P pangkat 2 dengan P pangkat 1. Kalau tidak ada pangkatnya berarti dia pangkat 1. Nah, tinggal jumlahkan pangkatnya. Jadi P pangkat 3. Di sini 2, di sini ada 1 ya yang tidak dituliskan. Kemudian Q pangkat 1 dengan Q pangkat 3, hasilnya Q pangkat 4. Oke. Jadi hasilnya 9P pangkat 3 Q pangkat 4 gitu. Oke, next kita lihat lagi. X pangkat 2. Nah, ini 3-nya angkanya sendiri. Nah, di sini juga ada angkanya, tapi angka 1 kalau tidak dituliskan ya. Jadi 1 kali 3, 3. Kemudian X pangkat 2 dikali X pangkat 3, betul, X pangkat 5, ingat ya, pangkatnya ditambahkan. Y pangkat 3 dengan Y pangkat 4, Y pangkat 7, kemudian Z tidak ada temannya, dituliskan ulang gitu. Jadi hasilnya 3X pangkat 5, Y pangkat 7, Z. Nah, ini masih hasilnya itu satu suku. Jadi perkalian satu suku dengan satu suku itu hasilnya pun akan satu suku. Oke. Bisa dipahami ya? Insya Allah bisa. Oke, next. Perkalian dengan dua suku sekarang. Kita lihat ya soalnya. 2 dikali A tambah 3. Lihat ya, si 2-nya dikalikan dengan bentuk aljabar dua suku, yaitu A ditambah 3. Suku ke 1 A, suku yang keduanya 3. Bagaimana cara mengalikannya? Mengalikannya dengan cara bulan sabit ya. 2
dikalikan dengan A, 2A ya hasilnya. Kemudian 2 dikali 3 hasilnya 6. Maka hasilnya 2A dan 6. Nah, karena 6 ini gimana ini? Masa hasilnya 2A dan 6? Nah, kalau yang perkalian dengan 2 suku maka hasilnya pun pasti setidak-tidaknya dia 2 suku juga. 2A ditambah 6. Kenapa ditambah? Karena si 6-nya ini hasilnya itu positif, maka ditambah 6. Kalau si 6-nya ini hasilnya negatif, maka di sininya pun jadi pengurangan ya. Jadi 2A dikurangi 6 kalau dia negatif gitu. Oke, kita lihat deh ya. Nah, ini yang Ustazah bilang. Tadi bentuknya itu 2 dikali A tambah 3 atau bisa juga dituliskan 2 dalam kurung A tambah 3. Kalau kalian menemukan bentuk seperti ini artinya ini tuh dikali 2 dikali A tambah 3 ya. Jadi jangan asing lagi nanti. Kalau di sini nggak ada operasi apapun dia artinya dikali gitu. Oke, kita lihat. Ini mestinya Oke, 4. Ini mestinya 4M pangkat 2 ya. 3M dikali 4M pangkat 2 dikurangi ini 2N. Ini 2N ya. Oke. 3M. Nah, ini dalam kurung 3M dikali 4M pangkat 2 dikurangi 2N. Maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah mengalihkan 3M dengan 4M pangkat 2. Hasilnya 12M pangkat 3. Kenapa 12M pangkat 3? 3 dikalikan 4 dia 12 ya. 3 kali 4 12. Kemudian M dikalikan dengan M pangkat 3. Di sini ada 1 pangkatnya. Nah, di sini 1 ya pangkatnya, berarti 1 tambah 2 3. 12M pangkat 3. Oke, selanjutnya 3M dikali negatif 2N. Hasilnya 3 kali negatif 2 negatif 6, M kali N, MN. Jadi hasilnya 12M pangkat 3 dikurangi 6MN langsung ya. Karena hasilnya negatif otomatis di sini jadi pengurangan. Oke, jadi hasilnya 12M pangkat 3 dikurangi 6MN. Nah, sekarang kalau tadi perkaliannya satu suku dengan 2 suku. Nah, sekarang perkaliannya 2 suku dengan 2 suku. Mana 2 suku dengan 2 suku tuh? Ini 2 suku. Ini juga 2 suku. Di sini itu kalau tidak ada operasi apa-apa berarti dia dikali ya. Nah, berarti 2x tambah 3 dikalikan dengan 4x kurangi 5. Nah, bagaimana caranya? Caranya pertama kalian kalikan 2x dengan 4x. Hasilnya 2 kali 4 8, X kali X, ingat di sini ada pangkat 1, di sini juga ada pangkat 1, jadi X pangkat 2. Hasilnya 8X pangkat 2, kemudian 2X kita kalikan dengan negatif 5, hasilnya negatif 10X, betul. Nah, langkah yang kedua, yang 3 sekarang. 3 kita kalikan dengan 4X, hasilnya 12X. Kemudian 3 dikalikan dengan negatif 5, hasilnya negatif 15. Maka 8X pangkat 2 kita simpan di hasilnya. Kemudian negatif 10X juga kita simpan. 12X, nah karena ini positif berarti jadi tambah 12X ya. Nah, yang negatif 15 berarti jadi kurang 15. Adakah yang bisa kita sederhanakan? Ya, ada yang sejenis ya, negatif 10X dan 12X, berarti masih bisa kita sederhanakan. Negatif 10 ditambah 12 ya 2X hasilnya ya. Oke, maka hasilnya menjadi 8X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 5 gitu ya. Kita lihat di sini. Yang ini sudah disederhanakan menjadi 2X gitu. Jadi hasilnya 8X pangkat 2 karena positif, hasilnya ditambah 2X dikurangi 15 hasilnya itu ya gitu. Oke. Next ya. Nah, kalau misalkan ada soalnya dipangkatkan yang ini ya, 2X tambah 4 dipangkat 2. Bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya itu berarti kalau pangkat artinya dikalikan dengan dirinya sendiri. Makanya di sini kalau pangkat 2 berarti 2X tambah 4 dikalikan dengan 2X tambah 4 ya.
gitu. Bagaimana cara mengerjakannya? Sama dengan yang tadi. Pertama, 2x-nya kita kalikan dengan 2x, kemudian hasilnya 4x pangkat 2. 2x dikali 4 hasilnya 8x. 4 dikali 2x hasilnya 8x. 4 dikali 4 hasilnya 16. Kita tuliskan hasilnya 4x pangkat 2, 8x karena positif jadi tambah 8x. 8x yang atas juga ditambah jadinya ya karena positif hasilnya. Kemudian 16-nya dituliskan karena positif jadi tambah 16. Ada yang sejenis? Ada. Siapa 8x dan 8x? Berapa hasilnya? 16x. Oke. Yang ini hasilnya jadi 16x, maka hasilnya jadi 4x pangkat 2 ditambah 16x ditambah 16 gitu ya. Tadi yang 8x tambah 8x jadi 16x. Jadi hasilnya 4x pangkat 2 tambah 16x tambah 16. Nah yang ini tadi dijumlahkan jadi 16x ya. Maka hasilnya 4x pangkat 2 ditambah 16x ditambah 16 yang ini gitu. Mudah kan? Insya Allah mudah. Begitu ya untuk pertemuan kali ini. Cukup perkalian saja dulu, mudah-mudahan bisa dipahami, karena kalau kalian tidak paham ini nanti akan menghambat ke bab-bab selanjutnya, karena si aljabar ini merupakan matematika dasar ya. Kalian harus benar-benar menguasai biar nanti ketika belajar di kelas 8, kelas 9 maupun di SMA, karena akan bertemu terus dengan aljabar itu, jadi kalian tidak bingung lagi, tidak tertinggal ya gitu. Mudah-mudahan bisa difahami. Kalau ada yang belum bisa dimengerti, masih pusing, boleh tanya ke ustazah ya, di Japri lewat WhatsApp saja begitu. Terima kasih untuk perhatiannya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.